Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang di channel Lentera Merah. Malam 30 September 1965 adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini bukan hanya merenggut nyawa para pemimpin bangsa, tetapi juga meninggalkan misteri yang hingga kini masih jadi tanda tanya besar. Mari kita telusuri bersama kisah mencekam G30S, peristiwa yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan catatan sejarah dan berbagai sumber yang masih menyisakan kontroversi. Tujuannya semata-mata untuk memberikan wawasan sejarah kepada penonton. Jika ada perbedaan sudut pandang, itu adalah bagian dari interpretasi sejarah yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Malam itu, sejarah Indonesia memasuki babak paling kelam. Bayangkan, sebuah negeri muda yang baru merdeka 2 dekade, tiba-tiba diguncang peristiwa misterius yang mengubah segalanya. Pada tanggal 30 September 1965, rakyat terbangun dengan kabar mengerikan. Para jenderal Angkatan Darat diculik dalam operasi rahasia yang dilakukan secara senyap di tengah malam. Suasana Jakarta penuh ketegangan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai G30S, sebuah tragedi yang bukan hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga memunculkan misteri yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita menyusuri kisah mencekam tentang satu malam berdarah yang mengubah arah bangsa Indonesia untuk selamanya. Awal tahun 1960-an, Indonesia berada di persimpangan jalan. Ekonomi kacau balau, harga barang melambung tinggi, rakyat hidup dalam kesulitan. Di balik semua itu, suhu politik semakin panas. 3 kekuatan besar saling berebut pengaruh. Nasionalis yang dipimpin Bung Karno, kelompok agama yang solid dengan basis umatnya, dan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang saat itu menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Bung Karno mencoba menyeimbangkan mereka dengan semboyan Nasakom, nasionalis, agama, komunis, agar negeri ini tetap bersatu. Namun, keseimbangan itu rapuh. Masing-masing pihak curiga, saling menuding, dan diam-diam menyusun langkah. Situasi tegang seperti bara dalam sekam, menunggu sedikit percikan api untuk menyulut ledakan besar. Dan malam 30 September 1965, percikan itu benar-benar terjadi. Malam mulai larut. Jakarta terlelap dalam sunyi, namun di balik gelap, pasukan bersenjata bergerak diam-diam. Mereka menyusuri jalan, mendobrak pintu, dan menyeret keluar para jenderal yang sedang bersama keluarga mereka. Satu persatu perwira tinggi Angkatan Darat dibawa paksa. Ada yang masih sempat melawan, ada yang hanya bisa pasrah di hadapan moncong senjata. Teriakan keluarga pecah, tangisan anak-anak menggema. Namun, tak ada yang bisa menghentikan operasi gelap itu. Tujuan mereka hanya satu, menculik para pimpinan Angkatan Darat dan membawa mereka ke sebuah tempat rahasia. Malam itu, 6 jenderal bersama seorang perwira muda hilang tanpa jejak, meninggalkan tanda tanya besar di benak rakyat. Jakarta masih gelap, tetapi detik demi detik sedang menuntun bangsa ini menuju tragedi yang tak terlupakan. Para jenderal yang diculik dibawa ke sebuah lokasi terpencil di pinggiran Jakarta. Tempat itu dikenal dengan nama Lubang Buaya. Di sanalah mereka dikumpulkan, dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Di tengah malam yang dingin, para jenderal mengalami nasib tragis. Mereka diinterogasi, diperlakukan kasar, bahkan disiksa dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Jeritan dan rintihan terdengar, namun tak ada yang bisa menolong. Menjelang fajar, satu demi satu nyawa para jenderal melayang.
tubuh mereka yang tak berdaya lalu dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua yang dalam dan gelap. Sumur itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya malam 30 September. Ketika matahari terbit, lubang buaya menyimpan rahasia mengerikan. Sebuah rahasia yang baru akan terbongkar keesokan harinya saat rakyat mengetahui bahwa para pemimpin militernya telah tiada. Pagi 1 Oktober 1965, kabar buruk menyebar cepat. Jakarta diguncang kepanikan. Para jenderal yang selama ini menjadi tulang punggung Angkatan Darat dinyatakan hilang. Rakyat bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Di tengah kekacauan, muncul satu sosok yang segera mengambil alih keadaan, Mayor Jenderal Soeharto. Dengan tenang namun tegas, ia mengendalikan pasukan, merebut kembali markas strategis, dan menuding kelompok yang dikenal sebagai Gerakan 30 September sebagai pelaku. Hari itu, operasi besar digelar. Tentara menyapu bersih, menangkap orang-orang yang dianggap terlibat. Sementara rakyat dengan penuh amarah turun ke jalan, menuntut pembalasan. Sejak saat itu, arah bangsa mulai berubah. Peristiwa 1 Malam Berdarah kini menjelma menjadi gelombang besar yang menggetarkan seluruh Indonesia. Tragedi G30S tidak hanya merenggut nyawa para jenderal, tetapi juga mengguncang dasar negeri ini. Bung Karno yang sebelumnya begitu kuat, perlahan kehilangan kekuasaannya. Sementara Soeharto justru semakin naik, hingga akhirnya mengambil alih tampuk pemerintahan. Namun, di balik perubahan besar itu, muncul gelombang penderitaan baru. Jutaan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI diburu, dipenjara tanpa pengadilan. Bahkan banyak yang hilang tak pernah kembali. Indonesia memasuki masa penuh ketakutan, di mana sekadar dicurigai saja bisa berujung pada kematian. Dan hingga kini, satu pertanyaan tak pernah benar-benar terjawab. Siapa dalang sebenarnya? Apakah PKI murni pelaku? Atau ada permainan kekuatan asing yang ikut campur? Misteri itu terus membayangi, membuat G30S bukan sekadar sejarah, melainkan luka bangsa yang tetap terbuka. Sebuah peristiwa yang akan selalu dikenang sebagai malam berdarah yang mengubah wajah Indonesia untuk selamanya. Itulah kisah singkat tentang tragedi G30S. Malam berdarah yang meninggalkan luka mendalam sekaligus misteri besar bagi bangsa ini. Bagaimana menurut kalian? Siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah sejarah misterius lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.